Baik, pengukuran komposisi tubuh. Jadi, menurut kalian, sebelum menurut kalian, topik pembahasannya ini adalah pendahuluan ya dari saya. Kemudian kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini ada 2 orang yang beratnya itu sama, 250 pound. BMI-nya sama, 33,9. Tetapi secara body dia berbeda kan. Satunya lebih kelihatan besar karena lemak, satunya besar karena otot. Inilah kenapa kita tidak bisa menggunakan IMT untuk orang-orang dengan tubuh yang memiliki banyak otot. Seperti orang-orang atlet angkat beban, atlet lari dan yang lainnya, atlet sumo misalnya atau gulat, itu kita tidak boleh menggunakan IMT sebagai patokannya. Kita harus menggunakan komposisi tubuh. Ya, komposisi tubuh itu apa? Jadi komposisi tubuh, kalau kita lihat di sini, sering kan teman-teman dengar ungkapan aku itu nggak gemuk gitu, aku itu cuma tulangnya itu besar kayak gitu ya. Nah, atau misalnya aku itu nggak gemuk tapi aku isinya air doang, misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi memang tubuh kita itu terdiri dari beberapa jenis, seperti protein, mineral, body fat mass, sama total body water. Ada lagi nanti. Oke. Jadi sebenarnya komposisi tubuh itu adalah metode untuk menggambarkan tubuh itu terbuat dari apa sih? Gitu. Jadi dia itu didefinisikan sebagai proporsi relatif dari jaringan lemak dan jaringan bebas lemak. Jadi ada istilahnya fat mass, fat mass sama fat free mass. Ya, lemak bebas, jaringan atau komposisi bebas lemak. Ya. Nah, analisis komposisi tubuh itu secara akurat menunjukkan perubahan pada massa lemak, massa otot, dan presentasi lemak tubuh yang digunakan untuk membantu validasi. Jadi, terkadang kita perlu informasi lemak, otot, dan presentasinya untuk mengetahui intervensi kita untuk menurunkan berat badan ini sudah sesuai nggak sih? Apakah kalau kita mengintervensi orang menurunkan berat badan itu yang turun adalah massa ototnya, ataukah hanya airnya saja, ataukah memang itu dia kehilangan lemak? Jadi kan kita suka bertanya-tanya seperti itu ya. Oleh karena itu, kenapa perlu adanya analisis komposisi tubuh ya untuk mengetahui apakah ada perubahan pada lemak, otot, air dan yang lainnya. Dari bahasanya sendiri, body composition itu suatu metode yang mendeskripsikan tubuh itu terbuat dari apa, dan ini lebih akurat dibandingkan dengan BMI. Ya, kenapa? Karena kita tahu susunan tubuhnya itu sebagian besar lemak, sebagian besar non-lemak, atau apa isinya, ataukah justru tubuh kekurangan cairan sehingga kulit menjadi kering kayak gitu ya. Tuh. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat video ini. Oke. Body composition is the up-and-coming thing in health, medicine, and fitness. But what is body composition? Body composition is a method of describing what the body is made of, including water, protein, minerals, and fat. It provides a much more accurate depiction of health and description of weight than BMI. According to the 4-component model, a person's body breaks down into water, protein, minerals, and fat. The human body is made up of mostly water. Your fat, muscles, blood, and other bodily fluids all contain water. Protein is a reflection of the protein contained in your body's muscles, organs, and bones.
Also, your body contains minerals, which are primarily contained in two places, in the bloodstream and inside the bone. Last but not least, fat is your stored energy. These four components are grouped into two categories, fat mass and fat-free mass. Fat-free mass is all the mass in your body that is not attributed to fat. Your fat-free mass contains a variety of different components, all your internal organs, skeletal muscle mass, and body water. Fat mass allows the body to store energy, protects internal organs, acts as an insulator, and regulates body temperature, among other things. Nobody can have 0% body fat, and maintaining too low or too high body fat percentages is generally regarded as inadvisable for long-term health. So why is all of this important? It's important because there's more to your body than just losing or gaining weight. The InBody Results Sheet lets you know exactly what your body is made of, using the four components by breaking down your weight, focusing on percent body fat, showing muscle development, and using BMR to help fine-tune your diet. Let's take a look. Break down your weight. Muscle fat analysis breaks down your weight into pounds of skeletal muscle mass and body fat mass. Skeletal muscle mass is the muscle you can work out at the gym. Body fat mass and skeletal muscle mass are the largest components of body. Jadi muscle fat analysis ini sebenarnya ada macam-macam. Ada yang namanya itu skeletal muscle mass, ya. Jadi ini adalah jenis-jenis muscle yang dia itu biasanya menempel pada, atau lemak yang biasanya dia menempel pada otot-otot yang digunakan memang untuk bekerja. Kemudian ada body fat mass, ini memang adalah lemak-lemak dalam tubuh yang dia itu tidak digunakan untuk aktivitas. Jadi biasanya ada pada suprailiac, kemudian ada di bagian subscapula atau di bagian ini dada kayak gitu ya. Itu kan tidak digunakan untuk bekerja gitu ya. Weight and also important indicators for your health. Aim for your skeletal muscle mass to be in the normal or over range, and body fat mass in the normal or under range. Focus on percent body fat. Although commonly used, BMI is an unreliable representation of your health because it calculates your obesity level strictly on your height and weight, resulting in muscular fit people being labeled as overweight or obese. Nah, itulah kenapa atlet itu atau orang yang berotot itu tidak cocok untuk menggunakan IMT karena mereka pasti terdaftarnya atau masuk dalam kriteria obes atau overweight karena berat badannya kan besar ya, tapi tidak sesuai. Tapi sebenarnya itu isinya bukan lemak gitu, tapi itu isinya otot. Instead, percent body fat, the ratio of your body fat mass divided by your weight, is a more accurate representation of your obesity risk. Aim for your percent body fat to be in the normal range, 10 to 20% for males. Oke, jadi persen body fat ya, kalau dari persentasenya itu untuk laki-laki dan perempuan berbeda. Perempuan pasti lebih besar dibandingkan laki-laki. Jadi kalau di sini 10-20% itu normalnya untuk laki-laki, kalau perempuan itu dianjurkan 18-28%. Kenapa? Karena perempuan ini membutuhkan lemak untuk persiapan kehamilan, untuk persiapan menstruasi, untuk persiapan melahirkan gitu ya. Jadi memang kodratnya seperti itu gitu. 18 to 28% for females. See muscle development. Segmental lean analysis reveals how lean your body mass is distributed within your body. Nah, kalau ini itu segmental lean itu melihat antara lengan kanan, tangan kiri, kaki bawah, kaki kanan, kaki kiri itu imbang nggak sih persebaran dari body mass-nya, atau misalnya sebelah kanan aja nih semua yang aktif, sebelah kirinya sama sekali nggak aktif kayak gitu. It also evaluates your right or left balance.
The top bar shows your lean mass in pounds. The bottom bar shows if there is enough lean body mass to support your current weight. Aim for corresponding segments to be equal lengths for right or left back. Ya, kalau dari sini kita bisa lihat sih, kalau persentasenya ini kan ya 102, 104, 101, 105 dan lain-lain, ini dia hampir sama. Jadi sebarannya sebenarnya hampir lebih bagus. Balance and at or over the 100 mark. Use BMR to fine-tune your diet. Ini Basal mass one day. Your level to calculate for more. In body. Oke. Jadi ini itu adalah salah satu pengukuran komposisi tubuh menggunakan alat namanya itu BIA. Nanti akan saya sampaikan BIA itu apa. Hasilnya itu adalah yang tadi. Gitu. USA.com. Oke, saya lanjutkan. Jadi komposisi itu punya empat kompartemen sebenarnya. Ada 3 model ya. Model pertama itu ada 2 kompartemen. Model 3 itu ada 3 kompartemen. Model 3 itu ada 4 kompartemen. Biasanya kita hanya menggunakan kalau enggak 2 kompartemen, yaitu fat mass sama fat free mass, FM dan FFM, kita ya langsung menggunakan 4 kompartemen. Fat mass, body water, protein atau muscle, sama mineral. Atau biasanya digabung sih. Ya, jadi biasanya semakin banyak kompartemen yang diukur, maka errornya ini semakin kecil dan estimasi tubuhnya itu biasanya semakin akurat gitu. Nah, tapi yang terpenting kita perlu lihat di sini fat mass itu normalnya antara 15 sampai 25%. Jadi kalau lebih dari ini biasanya fat mass-nya sudah termasuk berlebihan. Tuh. Oke. Kemudian ini ya body water itu dia lebih dari 50%. Ada 2 jenis body water itu di intraseluler sama ekstraseluler. Protein itu merefleksikan kandungan protein di dalam otot. Kalau mineral ini biasanya ada di pembuluh darah dan di dalam jaringan tulang. Nah, fat ini yang mungkin perlu kita lingkarin ya, bahwa ada jenis dry, ada jenis lean, ya, ada jenis skeletal. Kayak tadi ya yang disampaikan di video. Jadi kalau dry itu kombinasi antara berat, kombinasi berat yang terdiri dari protein dan bone mineral. Jadi dia dikatakan apa ya, kering ya, lean yang kering gitu ibaratnya. Jadi beratnya itu dikurangin protein dan bone mineral. Tapi kalau lean body mass itu kombinasi dari DLM ditambahin sama body water. Jadi ibaratnya kayak fat yang basah gitu ya ibaratnya. Terus kalau skeletal itu ini lemak yang dia berkoneksi dengan tulang dan memampukan kita untuk bergerak gitu. Nah, metode analisisnya untuk komposisi tubuh ini ada banyak, tapi kesemuanya itu menggunakan alat. Jadi skin fold measurement itu merupakan salah satu cara manual kita mengukur sendiri, ya, kita menghitung sendiri untuk mengetahui persentase lemak tubuh gitu. Tapi sesungguhnya untuk analisis yang bagus itu harus menggunakan alat. Ya, ini kaliper skin fold yang tadi kita omongkan ya. Itu digunakan untuk mengukur lemak tubuh. Melibatkan penjepit lapisan lemak subkutan dengan jari, dan dia keuntungannya itu mudah dibawa, pengukurannya sederhana dan murah. Kita cuma butuh kaliper dan ini. Kita ukur. Oke. Kemudian tapi sayangnya kaliper ini itu dia tidak akurat untuk orang yang distribusi lemaknya bervariasi. Jadi misalnya distribusi lemaknya tidak semuanya
sama gitu antara kanan dan kiri. Misalnya ada yang benar-benar kanannya ini sampai berotot banget, kirinya itu lemes gitu. Itu biasanya kurang akurat. Terus misalnya kakinya itu kan ada ya pengukuran di paha, pengukuran di betis, ya. Itu kalau misalnya salah satu aja yang dia itu terlalu berlebihan untuk ototnya, itu biasanya kurang akurat kayak gitu. Terus pengukuran itu sulit jika lapisannya itu lebih dari ketebalannya lebih dari 5 cm. Jadi sampai besar sekali gitu ya. Dan hasilnya itu bervariasi tergantung keterampilan pengukur. Bisa saja misalnya antara Danti ngukur si A, terus Cinta juga ngukur si A. Bisa jadi hasilnya beda karena memang tergantung sama keterampilan dan jam terbangnya gitu. Kemudian ada namanya penimbangan hidrostatis. Kalau penimbangan hidrostatis itu kayak gini ya. Jadi prinsipnya itu menggunakan prinsip Archimedes. Dia menimbang di bawah air, ya. Jadi ketika suatu benda tenggelam dalam air, ada perbedaan massa benda di udara dan massa dalam air. Itu adalah volumenya. Jadi orang ini itu dihitung volumenya. Ya, setelah ditimbang di luar sama ditimbang di dalam pasti berbeda. Oleh karena itu kan kenapa kita kalau main gendong-gendongan di kolam renang itu teman kita lebih enteng gitu ya. Karena ada perbedaan volume itu. Nah, ini pengukuran hidrostatis ini biasanya menjadikan salah satu gold standard ya atau standar emas. Jadi kalau kita mau mengukur apa-apa itu dibandingkan dengan hasil ini. Karena merupakan komposisi tubuh yang dibandingkan secara langsung dengan analisis kadaver atau mayat. Gitu. Terus ada pengukuran lagi namanya air displacement plethysmography. Nah, kalau ini pakai prinsip udara. Kalau tadi pakai air, ya kalau ini pakai prinsip udara. Jadi kita bisa mengukur volume tubuh dengan mengukur volume udara sesuai dengan perubahan tekanan dalam suatu ruang. Jadi kepadatan tubuh itu didapat dari massa dibanding volume, terus persen lemaknya ini 49 dibagi kepadatannya ini ya, kepadatannya ini dikurangi 450. Ini kayak rumus pastinya sih, gitu. Dan ini juga bisa dibilang sebagai standar emas karena menghasilkan pengukuran seakurat penimbangan bawah air. Terus di sini ada pakai DEXA dual energy X-ray, jadi pakai X-ray. Bisa juga pakai MRI. Jadi MRI ini nggak cuma buat menggambarkan otak dan organ tubuh ya, juga bisa untuk melihat komposisi tubuh juga. Nah, kalau ini adalah BIA. Ini adalah yang paling mungkin bisa kita punya. Ya, karena ini sebenarnya nggak terjangkau juga sih, nggak semurah timbangan berat badan biasa gitu. Tapi masih bisa lah kita beli kalau memang mau concern ke sana. Jadi BIA itu Bioelectric Impedance Analysis. Jadi BIA itu pakai pengukuran namanya impedansi yang menerapkan arus listrik bolak-balik. Jadi sekujur tubuh, kalau teman-teman baca bukunya Pak Iqbal ya, itu sekujur tubuh itu akan dialiri listrik. Jadi ketika kita sudah nyentuh kaki di sini, ya listrik ini akan ke seluruh tubuh semuanya untuk mengukur tulangnya, airnya, lemaknya, sampai ke otak-otak gitu ya. Nah, tapi ini aman untuk otak ya. Jadi metode ini tuh menggunakan penempatan elektroda pada kaki, tangan dan keduanya, kemudian arus listrik rendah dikirim karena kan namanya listrik ya, dia kan bisa beredar melalui air, ibaratnya gitu. Jadi karena tubuh kita terdiri dari air, maka elektroda ini atau listrik ini akan benar-benar menyebar ke seluruh tubuh kita, gitu. Jadi BIA ini itu mengukur bagaimana sinyal ini terhambat melalui berbagai jenis jaringan.
Otot itu memiliki konduktivitas tinggi, tapi lemak memperlambat arus listrik. Jadi mesin ini, alat ini itu bekerja dengan memperkirakan, oh arus listrik sebelah sini lambat, berarti ini ada lemaknya. Oh arus listrik sebelah sini misalnya cepat, oh berarti ini ototnya banyak kayak gitu. Jadi dia menghitungkannya kayak gitu, memperhitungkannya seperti itu. Ya. Nah, biasa kalau ini ya kalau penggunaan ini itu biasanya pakai tangan aja. Dia munculnya itu hanya 2 kompartemen, fat mesh dan fat free mesh. Kalau yang ini itu bisa 4 kompartemen ya. Kalau ini itu sama 4 kompartemen, tapi ini lebih valid dibandingkan ini. Jadi ini lebih baik dibandingkan ini. Kenapa? Karena memang kalau apa namanya ini itu kan dia langsung tersambung ya. Kalau ini itu biasanya karena dia berpindah-pindah, maka alatnya ini menjadi kurang terkalibrasi dengan baik. Nah, syaratnya kalau mau pakai BIA ini tidak boleh menggunakan jam tangan, tidak boleh menggunakan perhiasan karena akan menghambat arus listrik ya. Terus sama kayak pengukuran lainnya harus lepas seminimal mungkin bajunya kayak gitu. Dan ini sebenarnya kurang sesuai untuk orang yang punya penyakit jantung, kayak udah dipasang chip di jantung karena memang akan menghambat atau merusak arus listriknya jadi tidak bekerja secara maksimal. Gitu. Jadi dipastikan dulu bahwa ini tidak boleh untuk orang dengan sudah dipasang chip. Oh, sama satu lagi, kalau nggak salah ini juga tidak boleh digunakan untuk ibu hamil, gitu, karena akan mengganggu janinnya, gitu. Kalau pakai yang air tadi masih boleh. Oke, ini metode pengukurannya. Ini yang akan kita presentasikan kan ya. Ini sudah dipresentasikan. Kemudian besok kita akan mempresentasikan ini, ketiga ini. Oke. Itu mungkin sampai sini komposisi tubuh ada yang ditanyakan? Oke, ada yang mau bertanya? Ini jam berapa nih? 12.19. Oke, masih punya waktu? Halo? Saya nggak sendiri kan? Enggak, Bu. Oh, enggak, ya udah. Ada, Bu. Oke, sip. Ya, jadi ada yang ditanyakan, kalau nggak ada bilang aja nggak ada, Bu. Gitu. Enggak ada, Bu. Bu. Oke, sip. Saya lanjut, boleh? Boleh, Bu. Ya. Boleh, Bu. Oke, Bu. Oke, jadi ini saya akan lanjut terkait skin fold body fat assessment ya. Jadi sekalian nanti saya klarifikasi beberapa hal. Oke. Bu, izin, Bu. Yes. Kami yang laki-laki mau sholat Jumat, udah azan. Oh iya, silakan. Nanti bisa melihat rekaman ya, akan saya post di Sibda untuk ini penjelasan skin fold-nya ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, yuk sama-sama. Hi, I'm Dr. Evan Matthews. I'm here at Montclair State University in the Exercise Science Lab to show you how to use skin fold calipers in order to estimate body fat percentage. All right, so there's several types of skin fold calipers out there. Oke, ini alatnya skin fold ya. Tapi sebenarnya ada satu alat lagi pakai digital, cuman saya belum dapat fotonya. Cuman kami punya, saya pernah pakai digital itu di mana namanya di UNER ya. Tapi yang paling bagus memang sebenarnya adalah yang manual karena kemarin pakai digital itu dia sangat rentan dari baterainya harus dipastikan itu baterai baru. Kemudian dari apa namanya jangan dibawa digoyang-goyang gitu karena memang akan mempengaruhi hasilnya. Jadi yang paling bagus memang yang besi-besi kayak gini itu ya.
most commonly used ones are going to be the Lang calipers, and that's what we're going to be using today. But you might also see the Country Technology type calipers or the Harpenden calipers. Both of those are used in different institutions worldwide. But again, the Lang is the most common ones, and that's what we're going to be using. Regardless of what kind of skin fold caliper you're going to be using, you're going to have some sort of lever arm that's going to allow you to open up the caliper. And when you do that, you're going to see that the dial that's reading off millimeters. Tiap kaliper itu pegangnya beda-beda ya. Kalau yang kaliper yang ini megangnya kayak setir motor gitu ya. Kalau yang setir kereta. Kalau yang ini posisinya kayak gini. Kalau ini posisinya beda. Jadi posisi tangan itu tergantung dengan kalipernya. Is going to change. All right, and so that's essentially how this technology works. All right, so you're going to grab the person's skin and you're going to apply the calipers onto that skin, measuring how thick the fold of that skin is. All right, so when you're doing this, I recommend that you try to grab with a C shape to your fingers. Oke, jadi Bapak ini menyarankan kita untuk menggrab atau mencubit dengan C shape gitu. Jadi bentuknya bentuk shape gini. Jadi bukan shape secara keseluruhan, tapi kalau bisa sih bentuk C pakai dua tangan aja seperti yang tadi teman-teman jelaskan ya. Jari telunjuk sama jari jempol. So that your fingers match the shape of the calipers, because most of these calipers have a C. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ini itu mirip dengan bentuk kalipernya. Kaliper kan bentuknya C ya, maka kita membentuk tangan menyerupai kaliper itu, huruf C juga gitu. Type shape to them. All right, so naturally most people are going to use more of a V type shape to their fingers. Ya, jangan nyubitnya gini ya. Ini mah malu-malu manja ya. Jadi nyubitnya itu yang apa ya? Yakin gitu loh, yakin kalau mau ambil lemak kayak gitu. Tapi jangan cubit gini kan pasti beda ya hasilnya dengan gini gitu. When they're pinching, but in doing so, there's sort of different levels of thickness to the pinch, and sometimes you'll have people that don't go deep enough in with their pinch, so they're not close enough to the body of the individual. And so because of that, I generally recommend you pinch like a C, and it's very easy. Everybody always seems to pinch in the right spot doing that. All right, so practice with the C. The exception to this would be if you have long fingernails, you're not going to be able to do a C-type shape of your hand, so you're going to have to use the V-type shape. When you're doing skin folds, I recommend that you hold the calipers in your right hand and you pinch the person's body with your left hand. All right, so if you take... Tapi itu tergantung sama kebiasaan ya. Jadi kalau misalnya biasanya kidal, maka dia akan menggunakan tangan kirinya itu untuk memegang kaliper dan tangan kanannya itu untuk mencubit gitu. Jadi tergantung dengan pengukurnya seperti apa. The calipers, you hold them out so that the dial is facing up towards the ceiling, and you put your left hand, the one you're going to be pinching with, above the dial, not below, but above the dial, with the pinky facing up towards the sky. All right. Nah, perlu teman-teman perhatikan di sini ya bahwa Waalaikumsalam Ilham. Jadi perlu teman-teman perhatikan di sini bahwa untuk pemasangan kaliper ini harus di bawah tangan yang mencubit. Jadi ini tangan yang mencubit, ini kalipernya. Seret gitu ya. Harus di bawahnya. Kenapa? Karena kalau di atasnya, teman-teman akan kesulitan untuk melihat pengukurannya. Ya. Sedangkan kalau di bawahnya kan teman-teman langsung bisa melihat ini, pegasnya. Jadi nanti lebih mudah untuk melihatnya, 12, 5, 7 kayak gitu. Dan posisinya itu harus tegak ya. Harus tegak warnanya putih. Harus tegak untuk sebentar, saya matikan ininya. Oke, harus tegak untuk penggunaan kalipernya. Jadi bukan gini, tapi lurus supaya sesuai kita bisa mudah melihat angkanya.
So that is my recommendations for how to do this technique. All right, so a vertical skin fold is going to look like this with the pinky up towards the sky. A diagonal skin fold, which is the next most common direction for the skin folds, is going to be just tilting like this. All right, so this is vertical, this is diagonal. Most textbooks, there are no horizontal sights. You're never going to be doing anything. Oke, satu lagi, tidak pernah ada pencubitan atau pengukuran itu yang dia mencubitnya vertikal. Jadi apa namanya, bukan pencubitannya yang vertikal, kalipernya. Jadi kalipernya itu antara gini atau miring. Tapi kalau gini itu nggak ada, ya. Jadi kayak misalnya triceps sama bicep kan kita mencubitnya memang dia vertikal, tetapi kan untuk masang kalipernya itu pasti horizontal kan, bentuknya gini, bukan gini kan. Gitu. Like this. So this position or this position, those are the only two positions you should need for this test. All right, so when you go to pinch somebody, make sure that you pinch with your hand before applying the calipers. All right, if you apply the calipers and then try to pinch with your hand, you're not going to be getting all the fats. Also, make sure that when you pinch, you do a really nice big pinch. So go ahead and grab a little of the muscle with your pinch. And what I do is I sort of pull away. So grasp the tissue and pull away, and you're going to feel the muscle slide out from your fingers most of the time. And so what it kind of feels like is almost like a wet fish sliding out from your hand. All right, so once you feel that, you Oke, pastikan kalian mencubit dulu ya, baru pakai kaliper. Jangan pakai kaliper tanpa mencubit. Lalu ketika mencubit, seperti yang tadi teman-teman sampaikan ya, ketika mencubit itu harus teman-teman tarik gitu. Jadi pastikan kalian mencubitnya itu dalam banyak, jangan kecil gitu ya. Jadi dalam banyak, kemudian baru ditarik. Aduh, sakit. Baru ditarik kayak gitu. Jadi sehingga itu akan lebih memudahkan untuk mencubit dengan kaliper atau menggunakan kaliper. you have all the fat and skin and none of the muscle. So that's what I generally recommend. So really big pinches, pull away, let the muscle pull out of your hand. All right, by doing that, you'll get all the fat, which is the idea. Also, make sure that when you go to pinch the person, that you pinch, then apply the calipers, and then pull off the calipers, and then let go of the pinch. If you pinch the person... Oke, satu hal lagi. Tadi waktu di videonya kelas berapa ya? Kelas B apa kalau nggak salah. Jadi, teman-teman harus ingat, ketika teman-teman sudah mencubit, mengukur, ya, jangan lepaskan cubitan. Tidak boleh melepaskan cubitan. Karena apa? Yang pertama, klien atau responden akan merasakan sakit. Yang kedua, kalau teman-teman melepaskan cubitan, padahal kalipernya itu masih nempel, maka kaliper ini perlahan-lahan itu akan ketarik sendiri. Jadi nilainya menjadi lebih kecil. Oke, paham ya? Paham enggak? Paham kan ya? Ya, paham ya. Jadi ketika kalian mencubit, kemudian menggunakan kaliper, dibaca, baru kalipernya lepas dulu, cubitannya dilepas. Jangan cubit kaliper, cubitan dilepas, kaliper dilepas. Jangan, itu akan membuat pasien sakit dan akan membuat hasil kalipernya ini lebih kecil, karena dia secara nggak langsung akan mundur gitu ya. Oke, silakan di... person apply the calipers and then let go of the hand that's pinching. What often will happen is the calipers will sort of slide off of their skin and scrape them, and it really doesn't feel good, plus you're not going to get good measurements by doing that. What you need is at least 2 measurements per site that are within 2 millimeters of each other on the dial. All right, if you're... Oke, kalau tadi ada yang menyebutkan perbedaannya itu 10% ya. Kalau di sini beliau merekomendasikan paling tidak perbedaannya itu 2 mm. Antara pengukuran 1 dengan pengukuran 2. Jadi kalau misalnya masih 2 mm nggak masalah, tapi kalau misalnya lebih dari itu harus ada pengukuran ketiga. More than 2 millimeters away from each other for a single site for the measurements, then you're going to do another round of at least the measurements where you didn't have a lot of reliability of your measurements. All right, so again, 2 different measurements at the same site within 2 millimeters is the goal, however many rounds that takes, but make sure that you don't go to the same spot over and over again in a row. The reason for not doing... Oke, sebentar ya.
Oke, jadi direkomendasikan kalau misalnya teman-teman melakukan pengukuran, terus pengukurannya itu ternyata lebih dari 2 mm, ya, maka pengukuran ketiga dan pengukuran keempat itu harus dilakukan nanti, ya, setelah pengukuran lainnya. Jadi jangan 1, 2, langsung 3, karena hasilnya akan berbeda, akan menjadi tubuh itu, kulitnya itu belum kembali seperti semula. Seperti yang tadi teman-teman sampaikan ya, sebenarnya 15 detik itu masih belum sempurna, jadi biasanya sih sekitar 5 menit lah gitu, baru kita bisa ngukur kembali untuk pengukuran ketiga dan keempat. Jadi bisa diberikan untuk pengukuran yang lain, suprailiak, subscapula, atau lainnya. Gitu. Penjelasannya ini ya. And that is sometimes the fat has a little bit of mobility and it can kind of sort of ooze out away from the calipers. Nah, jadi fatnya itu akan menjadi tersebar gitu ya. Jadi bukan tersebar ya, tidak akan menjadi fleksibel lagi untuk kita ambil gitu. Make your numbers get smaller and smaller with each pinch that you do. On that note, you also want to be pretty quick with this. So you're going to pinch the skin, apply the calipers, and you want to measure that dial or read off that dial as quickly as you can, usually within a second, 2 seconds at most, because again, that... Ya, seperti yang teman-teman tadi sampaikan, sebetulnya maksimal untuk pembacaan itu adalah 2 detik. Ya, jadi bukan 4 detik ya, 4 detik itu terlalu lama, khawatir nanti kalipernya itu akan semakin longgar, nanti hasilnya semakin kecil gitu. Jadi cubit, tempel, baca, lepas kaliper, lepas cubitan gitu. Fat has a little bit of mobility and it'll kind of ooze out from the calipers, and you'll see that the numbers get smaller and smaller and smaller if you don't make the measurement quickly enough. When doing the skin fold measurements, make sure that the muscles in that area are completely relaxed. If they're tense, it's going to alter the measurement that you're doing. Nah, ini yang tadi disebutkan temannya ya, pastikan kita tidak mengukur setelah olahraga karena otot-otot itu masih tegang, jadi akan sulit untuk mendapatkan lemaknya. So don't allow them to flex or use any sort of weight-bearing muscles in that area. For the purpose of maintaining consistency across measurements and across sort of time points, let's say you're measuring someone's skin folds in order to assess body fat percentage today, and then again 6 months from now, you want to do it is similar to those. Oke, rekomendasi untuk melakukan pengukuran body komposisi itu adalah dalam jangka waktu 6 bulan. Jadi kalau misalnya kurang dari itu, biasanya perubahannya akan sedikit gitu, bukan sedikit lagi ya, maksudnya nggak valid ya, kurang akurat. Is possible between those 2 different dates. All right, so because of that, by convention, we only use the right side of the person's body. So all measurements are going to be made on the person's right side, with the exception of somebody that has an unusual anatomy. Oke, sama satu lagi, kalau semua misalnya gini, triceps sama biceps menggunakan tangan kanan, misalnya tangan kiri gitu ya, tangan kiri, maka nanti pengukuran yang lain itu juga ngikutin yang sebelah kiri, misalnya pengukuran kaki, pengukuran dada kayak gitu. Mungkin kecuali yang subscapula ya, mungkin agak sulit karena kan kita kebiasaan ngambil pakai tangan kiri, kemudian pakai tangan kanan. Jadi posisinya tetap badannya yang sebelah kanan. Where the right side and their left side are vastly different from each other. So if somebody has a deformed limb or something like that, then you don't want to measure on the deformed limb, you want to measure on the more typical limb. All right, so there's different equations out there that use different arrangements of skin folds in order to calculate body density and then eventually body fat percentage. All right, so we're going to be using the 7-site calculation that is the most common calculation out there. So it has 7 different places on the body that you're going to be pinching in order to get sort of an overall sense. Oke, kalau bapaknya ini nanti akan memperagakan 7 pengukuran ya. Of how much body fat somebody has underneath their skin. All right, so the 3 and the 5-site equations are also very common. So the fewer the sites that you use, the more likely you're going to either miss the sites where they carry the most of their body fat or only hit the sites where they carry lots of body. Oke, jadi sebetulnya
pengukuran lemak tubuh atau skin fold measurement itu semakin banyak titik yang diambil, itu semakin baik gitu. Jadi kita semakin tahu persentase tubuh dalam kita itu ada berapa persen. Tapi kalau hanya sedikit, cuman tadi ya, cuman misalnya tricep, bicep, subscapula, suprailiac saja gitu, itu maka kita belum bisa melihat sebaran di kaki, kita belum bisa melihat sebaran di dada, ya, kita belum bisa melihat sebaran di perut, tapi hanya di suprailiac kayak gitu. Itu sih sayangnya. Body fat, and so that's going to skew your numbers one way or the other. All right, so the more sites you do, potentially the more accurate your measurement's going to be. However, I will say that there's not a huge difference between a 3, 5, and 7 site test as far as the accuracy is concerned. The main reason we're going to be doing a 7 site skin fold in this video is because if you can do the 7 sites, you can easily do the 3 or 5 site methods. So the 7 sites has all of those sites involved plus some more. You might see a few other sites out there in different textbooks that we're not going to be going over here. Specifically, you might see a bicep or a calf site. Or maybe some other ones that I'm just not aware are out there. There are additional sites above the 7 we're going to be going over, but again, those are much, much more rare than what we're going to be showing you here today. In order to make sure that you do all of your measurements in the exact same spot each time when you're cycling through, we're going to put a little marker dot, and so we're going to assess where the location should be, and then you're just going to pinch where that marker dot is every time. Oke, persiapan yang pertama, jadi sebetulnya kalau kalian ini praktikumnya dilakukan secara luring, yang dipastikan adalah kalian harus membuka pakaian atas gitu ya, supaya pengukurannya itu memang itu adalah lemak yang dipakai di situ gitu. Jadi memang biasanya dilakukan cowok sendiri, cewek sendiri gitu ya. Oke, ini pertama adalah tricep. Tricep skin fold site is going to be halfway between the electron process Acromion ya, acromion. Of the elbow and the acromion process of the shoulder, and it's going to be on the midline on the back of the arm. All right. Nah, coba saya lambatin. So midline of the back of the right arm, and this is a vertical fold. The chest skin fold site is the only one that is. Ya kan, jadi cepat dia itu cuman in the acromion process of the shoulder, and it's going to be on the midline on the back of the arm. All right. Cubit sambil agak digoyang-goyang, maksudnya tujuannya digoyang-goyang itu supaya ototnya itu terlepas dari cubitan, ya. Digoyang-goyang, kemudian langsung dilakukan pengukuran di bawah cubitan itu. So midline of the back of the. Dilepas dulu kalipernya, baru dilepas cubitannya, ya. Jangan melepas cubitan sebelum kaliper. Jangan. Okay. Right arm, and this is a vertical fold. The chest skin fold site is the only one that is different between males and females, and the difference is pretty small. All right, so what you're going to do is you're going to look for the armpit, and you're going to look. Kalau ini untuk for the nipple of the individual. All right, so if you can't see the nipple, for instance, if they're wearing a sports bra for a female, you're going to. Kalau ini ngukurnya dari ketiak kepada kenipel, ke puting, terus diambil midline-nya. Estimate where that would be, and you can basically assume that it's in the center of the right side of the chest, at the bottom of the chest. All right, so either way, again, you're going to look for the armpit and the nipple. For a male, you're going to go halfway between those two. Kalau ini posisinya agak miring ya. Kalau tadi kan lurus gitu ya yang tricep, tapi kalau ini agak miring, menyesuaikan sebenarnya kapan miring kapan lurus itu disesuaikan sama bentuk ini garisnya kulit gitu. Jadi kayak misalnya kulitnya ini itu lurus masih oke ya, tapi kalau misalnya yang di sini atau di subscapula gitu ya, itu kan nggak bisa ya dibentuk vertikal atau horizontal, harus miring kayak gitu. Jadi menyesuaikan garis dari kulitnya itu. You're going to do a diagonal fold right there. For a female, you're going to go 1/3 the distance down from the armpit towards the nipple. So it's just a little bit less into the chest for a female. You are going to have to move the sports bra over and down a little bit to expose the site. The mid-axillary site
is going to be at the level of the xiphoid process of the sternum, so the bottom of the breastbone. You find that and you go around to the side of the individual on the right-hand side, and then you look for the center of the armpit and you go directly below that. So where the lines from the bottom of the breastbone and the center of the armpit intersect, that's where the skin directly below that. So where the breastbone, you find that and you go around to the side of the individual on the right-hand side, and then you look for the center of the armpit and you go directly below that. So where the lines from the bottom of the breastbone and the center of the armpit intersect, that's where the skin fold site is going to be. Typically on a female, this is going to be right underneath where the sports bra strap is. So you just flip up the edge of the strap just a little bit so you can access the proper site to do the skin fold. And this is going to be a vertical skin fold site. So in order to do the subscapular skin fold site, you're going to go to the back of the individual and you're going to look at the right side of their back. All right, and so you're looking for the point of the scapula where you find the medial border near the spine and the inferior border. Oke, kalau bicep tadi tangannya ditekuknya di depan ya. Kalau subscapula tekuknya ke belakang. Tujuannya apa? Supaya kelihatan tulang subscapulanya. Of the scapula, and you're going to look for that point where they intersect right here. All right, so if you're having a difficulty feeling that border, what you can do is have the person take the right arm, put it back behind their back like this, and that's going to force the scapula to go out towards you. And so you should be able to feel it much more readily. All right, so make sure though that you have the person relax their arm back down, and when they relax their arm, you're going to see the scapula kind of come down, and so you need to just trace with your fingers as that scapula is moving back downward to. Nah, kalau subscapula kita bisa lihat, ini kan tulangnya. Ini tulangnya. Kemudian kita ngambilnya itu jarinya langsung di bawah tulang ke tengah gini. Jadi kita kasih, jadi titiknya itu ada di tengah-tengah cubitan. Titiknya itu ada di tengah-tengah cubitan ya. Its resting position. All right, so once you find the appropriate site. Kalau ini ngambilnya miring juga nih. On the scapula, you're just going to go about 1 inch or about 2 centimeters down and out away from it in a diagonal fashion, and that's where the skin fold site is going to be. And this is going to be a diagonal skin fold. The suprailiac skin fold site is going to be on the right hip of the individual. So what you need to do is you need to palpate and try to find the iliac crest. All right, so once you can trace where the iliac crest is, and sometimes this is difficult and you have to sort of estimate where it should be, but once you can palpate and trace that, you're going to then look for where the front of the armpit is and go directly down from that. So it's going to be sort of on almost on the side of the individual. A lot of people you're going to see do this far too close to the front of the individual. So it's kind of right where the front of the person and the side of the person meet is where the. Nah, kalau ini suprailiac itu untuk mudahnya, biasanya dicarinya itu dari kalian cari dulu batas atas tulang pinggul itu yang mana. Ketika kalian raba-raba, oh ini batas atasnya tulang pinggul. Nah, batas bisa nggak ya? Jadi ini nggak bisa lagi dicoret-coret. Jadi batas atasnya tulang pinggul misalnya ini tulang pinggul ya, terus ini tulang rusuk nih, ini tulang rusuk, ini tulang pinggul. Nah, nanti di batas atasnya sini agak ke depan, nggak di samping pas ketiak gini, tapi bisa juga dia agak ke samping sini itu ini titik suprailiaknya gitu. Skin fold location is going to be, but again, it's about 1 inch or so off of the iliac crest, in line with the front of the armpit, and this is going to be a diagonal fold. The abdominal skin fold site is going to be about 1 inch or about 2 centimeters to the right of. Kalau ini lebih enak, kalau untuk perut ya itu 2 cm dari apa sih? Kalau di bahasa Indonesia yang udel itu apa sih? Ini apa namanya? Pusar, Bu. Oh, pusar ya, pusar. Ya, 2 cm dari pusar itu langsung diambil, tapi dalam bentuk vertikal. The belly button, and this is going to be a vertical fold. The thigh skin fold is oftentimes the most difficult. The fat.
Kalau ini apa namanya pengukuran fat di kaki. The muscle and the skin just sort of intertwine sometimes there, but just do your best to separate them as much as you can and do the pinch. All right, so the thigh skin fold site though is going to be halfway between the inguinal crease on the right leg and the patella on the right leg. Nah, kalau ini ngukurnya titik atasnya dari mana? Jadi tadi ya si klien diminta untuk mengangkat kakinya untuk mengetahui oh ini loh batasnya dari apa namanya tulang kakinya dia gitu. Ketika sudah ditandain, nah kira-kira di sini nih gitu. Berarti dari titiknya ini bukan dari sini ya, tapi dari titiknya tadi dia itu paling atasnya tulang paha itu diukur sampai ke lutut. When you lift your knee up, so it's the crease between your torso and your upper thigh, essentially. All right, so again, halfway between those two, on the midline of the front of the right leg, and you're going to be doing a vertical skin fold here. All right, so you can. Nah, ini tadi si bapaknya kanan semua ya. Oke, ini hasilnya. Jadi tricep yang pengambilan 1 sekian, pengambilan 2, pengambilan 1, 2, ini nanti di rata-rata, kan ini bedanya cuma 1, 1, 1, 1. Jadi kalau misalnya sampai 2 mm harus lagi round selanjutnya. Jadi pokoknya jaraknya cuma 2 mm. Terus setelah itu, setelah dapat hasilnya ini, dijumlahkan kan ini average-nya, nah nanti itu ini diapain ya? 105. Oh, oke. Ya, ini dikuadratkan sama dia. 113 kali 113. See here the results of both our male and female participant. You can see that both trial 1 and trial 2 were within 2 millimeters of each other in all of the skin fold sites. So all we do is calculate the average skin fold measurement per site, and we put that in our average column, and then we just sum up the average column. So sum the average per skin fold site. All right, so for the male, we get 113. For the female, we get 105.5. And then we also need to have the square of that, so you simply multiply the sum times itself. So we have the square of each of those there as well in the blue. We're also going to need to have the age of the individuals. So I have the age up there, the male is 20, the female. Ya, selain dari apa namanya pengukuran, kita juga harus tahu usianya ya. Kalau ini usianya laki-lakinya 20, kalau perempuan 21. Jadi dari average-nya ini tadi dikuadratkan ini hasilnya. 21. All right, so we're going to take the sum, the age, and the squared sum from this and put it into our 7-side equation. Nah, kalau ini dari 7 titik pengambilan skin fold ya. Tadi kan kita lihat yang laki-laki ya. Nah, laki-laki itu 12,769. From this and put it. Oke, body komposisi A. Ini rumusnya. Jadi ini kalau pakai 7 side. Tapi sebenarnya ini bisa dipakai untuk 4 side, 5 side, tergantung sih berapa. Cuman ini adalah rumus atau equation untuk skin fold. Jadi body density itu rumusnya ini untuk laki-laki, kalau female ini yang rumus ini untuk perempuan. Into our 7-side equations. All right, so this is the Jackson-Pollock 7-side equations. This is what you're going to. Nanti teman-teman coba saya cari lagi apakah kalau 4 side skin fold equation itu ada. Kalau tidak, biasanya kami menggunakan ini juga. See in the ACSM guidelines textbook, and this is probably the most commonly used 7-side equations that are out there. All right, so with these equations, we're going to be calculating body density, not body fat. So with body density, we're later going to calculate body fat. All right, so you can see here though. Ini belum ke body fat ya, ini masih body density. Where the sum of the skin folds as where the squared sum of the skin folds go into each the male and female equations. All right, so if you go ahead and put those in. Nah, ini yang tadi female
male, yang ini female. Oke, ini didapatkan body density-nya sekian ya. Ini jangan lupa umurnya. And do the calculations. Make sure that when you're doing these calculations, you keep all possible decimal points. Only round when you get to the final body fat percent. Kalau di equation ini jangan dulu dibulatkan 2 angka di belakang koma ya. Tapi pastikan banyak angka di belakang koma dulu, baru nanti ketika sudah hasil akhir banget baru nanti dibulatkan. Because any small rounding that you do here is going to have major impacts on your final number. All right, so you can see we calculate our body density for each one. It's 1.0 something with a bunch of decimal points. And then we're going to take that measurement and we're going to put it into a equation to get body fat from body density. Nah, ini mendapatkan body fat dari body density. Ada rumusnya lagi ya. Banyak kali ini rumusnya. Iya, itulah karena kenapa kalau manual, tapi kalau pakai alat biasanya langsung muncul berapa persen. So the Siri equation is a very common one. There's several different versions of this type of equation out there, but we're just going to use the Siri here. So you're going to type in the body density into where it says body density into this equation. Oke, ini ya, ini yang male tadi, ini yang female tadi. And then from that, you can get the body fat percentage of each participant. So here, our male was around 15% body fat. Our female was around 21% body fat. All right, so these measurements are fairly reliable and repeatable, but there is a little bit of error to it. This is an estimate-based test, like most body fat tests are. And there's going to be essentially a plus or minus about 3 to 4% for each of these. So, for instance, ya meskipun ini sudah berulang kali di maksudnya pengukurannya, cuman memang masih ada sedikit mungkin ke-error lah ya, namanya juga manual ya. Baik itu dari segi pengukurnya, mungkin kemudian dari segi kondisinya klien saat itu berkeringat atau enggak. Kemudian dari perhitungan desimal-desimalnya itu juga akan berpengaruh kepada persentasenya. Since the person who is 15% here, that if it's a plus or minus 3, that means there's a 68% likelihood that there. Biasanya itu koreksinya itu antara tadi berapa ya? Body fat tests are, and there's going to be essentially a plus or minus about 3 to 4%. Jadi biasanya ini plus minus 3 sampai 4% ya. Berarti kalau 15 ini ya kurang lebih 18 sampai 19%. Kalau 20 ini 24 sampai 23 sampai 24%. For each of these. So, for instance, the person who is 15% here, that if it's a plus or minus 3, that means there's a 68% likelihood that their actual body fat percentage is somewhere between about 12 and 18%. All right, so all these measurements that again are going to have some error to them. That was a real quick overview on how to perform a skin fold assessment for body fat percentage. This is a very tricky thing to do if you've never done it before. It does require a lot of practice to develop those skills. But once you have those skills, it's a very inexpensive way of doing a body fat assessment. Jadi cara skin fold measurement itu adalah pengukuran tebal lemak yang paling murah. Where you can do it essentially anywhere. So it's a field test more than a lab test. All right, so if you have any questions or comments, please put them mungkin in the comment section below. Ini saya tambahkan sedikit sih, jadi mungkin kalau bingung teman-teman, di sini itu adalah titik akromion. Jadi kalau misalnya teman-teman raba, ini ternyata bukan yang menonjol ya, tapi di atasnya, my mistake. Jadi bukan bagian yang menonjol ini, tapi di atasnya lagi, gitu. Di atasnya lagi yang terasa agak keras, tulang-tulang menonjol sedikit di sini, akromiom ini, itu ditarik ke bawah sampai ke olecranon. Kalau olecranon ini sangat kelihatan, yang bagian paling menonjol di sini, yang paling tajam lah ya, itu olecranonnya. Diukurnya situ. Oke. Oke, baik, mungkin itu saja. Ini masih belum siap.
Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Oke, kita melebihi jam ternyata. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, bagi semua yang sudah presentasi hari ini, nanti minta tolong juga diingatkan buat teman-teman cowoknya untuk mengumpulkan bahan-bahan presentasinya ke Sibda. Nanti akan saya buat bagian Sibdanya. Kemudian jangan lupa mengisi daftar hadir. Kemudian untuk minggu depan jangan lupa disiapkan untuk yang waist, hip, sama mid upper arm circumference atau muak. Ya, itu aja mungkin dari saya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh japri saya. Mohon maaf bila waktunya melebihi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Ibu. Ya. Terima kasih Bu, selamat siang Bu.